Mama, Berham ingin punya sepeda balap seperti yang dimiliki Benyamin. Bagus deh. Wah, kamu sudah punya barang bagus, masih ingin milik orang lain? Hehehe, iya sih, nggak boleh. Maaf ya, Ma. Hari ini kita perhatikan bagaimana Raja Herodes Antipratos, raja wilayah Galilea ini, ternyata menceraikan istrinya yang merupakan seorang putri Aretas dan kemudian menikahi Herodias, istri saudaranya yaitu Herodes Filipus. Oh, Berham tahu ini. Kemudian, seorang hamba Tuhan yang benar dan suci itu berani menegur perbuatan raja itu. Anak-anak tahu siapa dia? Apa konsekuensi bagi orang yang mematikan keinginan dirinya atas dunia ini dan menjadi teman baik bagi kebenaran dan kesucian? Mari kita dengarkan hambanya menguraikan kebenaran berdasarkan Markus 6 ayat 16 sampai 29. Halo adik-adik, kita bertemu lagi di program Berpetualang dalam Kerajaan Allah. Gimana nih kabar kalian? Kakak harap kalian dalam keadaan baik dan semoga sehat selalu ya. Nah, kita sudah sampai di hari ke-46 dan tema kali ini membahas tentang Tuhan Yesus datang dari sorga bagian 3, orang Edom. Siapa yang udah gak sabar dengar ceritanya? Sebelum kita dengar ceritanya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berkati setiap kami yang mendengarnya. Berikan kami hikmat Tuhan Yesus untuk mendengarnya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cerita kali ini diambil dari kitab Markus 6 ayat 16 sampai 29. Pada saat itu, yang memerintah kerajaan Israel adalah Herodes Antipas, yaitu anak dari Herodes Agung. Dari ayahnya, dia memperoleh kekuasaan atas Galilea dan Berea. Herodes sangat senang disebut raja. Keturunan Herodes bukan berasal dari bangsa Yahudi, melainkan dari bangsa Edom. Jadi, latar belakang mereka adalah kafir. Meskipun mereka telah masuk ke dalam bangsa Yahudi, Raja Herodes ini mendengar tentang mujizat-mujizat besar yang diadakan oleh Tuhan Yesus. Dan dia juga mendengar pendapat orang banyak bahwa Tuhan Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit dari antara orang mati. Nah, hal itu membuat Herodes terkejut dan bercampur takut karena ia telah membunuh Yohanes Pembaptis. Herodes pun tahu ia telah melakukan hal itu secara tidak adil. Hati nuraninya pun seakan menuduh dia dan ia berpikir bahwa Yohanes Pembaptis sungguh telah bangkit dari antara orang mati. Saat Tuhan Yesus melayani orang-orang, Herodes menjadi gelisah. Bagaimana bisa Herodes membunuh Yohanes Pembaptis? Pada awalnya, Yohanes Pembaptis berulang kali menegur Herodes dengan keras karena ia mengambil istri saudaranya, yaitu Herodias, untuk dijadikan istrinya. Atas nama Allah Israel, Yohanes Pembaptis menentang kecemaran yang dilakukan di dalam keluarga yang memerintah Israel. Akan tetapi, Herodes tidak mau mendengar teguran Yohanes Pembaptis. Herodes menjadi kesal, bahkan Herodes tidak mau lebih lama lagi mentolerir sikap keras dari Yohanes Pembaptis terhadap dosanya. Maka ia memasukkan Yohanes Pembaptis ke dalam penjara untuk mendiamkan suara Yohanes Pembaptis. Hal ini masih belum cukup buat Herodias yang menginginkan supaya Yohanes Pembaptis dibunuh karena ia tahu betul bahwa Herodes masih sangat terkesan oleh kata-kata Yohanes Pembaptis. Hal itu membuat Herodias sangat membenci Yohanes Pembaptis. Dan dugaan Herodias tentang Herodes itu benar. Berulang kali Herodes memanggil Yohanes Pembaptis ke hadapannya. Dan setiap kali mendengar kata-kata Yohanes Pembaptis, Herodes sangat terkesan. Betapa Herodias mengejek Herodes pada saat-saat tersebut. Dan dia menertawakan kesan Herodes terhadap Yohanes Pembaptis. Meskipun demikian, Herodias tidak berhasil memujuk Herodes untuk membunuh Yohanes Pembaptis. Herodes terus berada dalam kebimbangan antara kata-kata Yohanes Pembaptis atau ejekan dari Herodias. Herodias terus menunggu, ia mencari kesempatan untuk melenyapkan Yohanes Pembaptis. Pada hari ulang tahunnya, Herodes mengadakan pesta besar untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya,
dan orang-orang terkemuka di Galilea. Herodias mempunyai seorang anak perempuan dari suaminya yang pertama. Ketika pesta mencapai puncaknya dan Herodes setengah mabuk karena anggur, Herodias menyuruh anak perempuannya itu untuk menari di depan raja dan tamu-tamunya. Hal itu sesungguhnya sangat merendahkan derajat anak itu. Karena seorang putri raja tidak sepatutnya menari di depan umum seperti itu. Tetapi dalam pesta itu, anak perempuan Herodias berhasil memesona Herodes dan para tamu dengan tariannya. Dalam kemabukannya, Herodes berjanji akan memberikan kepada anak perempuan itu apa saja yang ia minta. Bahkan setengah dari kerajaannya pun akan ia berikan. Inilah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh Herodias. Anak perempuan itu yang terlibat dalam niat jahat ibunya, mendekati ibunya dan bertanya, apa yang harus ia minta kepada raja? Ibunya menyuruh dia meminta kepala Yohanes Pembaptis. Anak perempuan itu sedemikian jahatnya, sehingga ia melakukan apa yang diperintahkan ibunya. Herodes baru menyadari bahwa ia telah masuk perangkap, dan dia berpikir, tidak ada jalan keluar lagi. Seolah-olah dia tidak bisa menolak permintaan tersebut. Janji yang tidak benar seharusnya tidak perlu ditepati. Tetapi Herodes malu terhadap para tamunya, karena ia telah menegaskan janjinya itu dengan sumpah. Dan dia tidak ingin mengecewakan anak perempuan yang telah menghibur dia dan tamu-tamunya di pesta. Pesona yang jahat terus bekerja. Maka Herodes memberi perintah untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis yang sedang berada dalam penjara. Lalu diberikan kepada anak perempuan Herodias di atas sebuah talam. Setelah itu, murid-murid Yohanes Pembaptis diizinkan mengubur jenazah guru mereka. Kejahatan terhadap darah Yohanes Pembaptis membawa kegelapan atas istana Herodes. Mungkin sekali Herodias tidak memikirkan lagi tentang pembunuhan itu. Tetapi Herodes menjadi sangat tertekan, dan sekarang ia mendengar tentang mujizat-mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus. Dan pendapat orang banyak, dalam pernyataan anugerah melalui Tuhan Yesus, Herodes sama sekali tidak merasakan penghiburan oleh iman. Pelayanan Kristus hanya menimbulkan rasa takut di dalam hatinya. Dan karena ketahayulannya, ditambah tuduhan dari hati nuraninya, Herodes berpikir dia melihat Yohanes Pembaptis di dalam diri Tuhan Yesus. Di kemudian hari, ketika Tuhan Yesus ditangkap, Herodes memperoleh kesempatan untuk melihat Tuhan Yesus dan ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus tidak memberi jawaban apapun kepadanya. Dalam Lukas 23 ayat 8-9. Orang kafir itu yang melakukan berbagai hal yang mengerikan di Israel dan menolak anugerah Allah akan menanggung hukuman dosa-dosanya. Dosa Esau yang dulu menolak janji Allah dilanjutkan oleh Herodes. Nah, adik-adik, gimana ceritanya? Seru ya? Apa yang kalian dapat dari cerita ini? Tulis di kolom komentar ya. Nah, karena ceritanya sudah selesai, mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar bisa menjadi dampak buat kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ternyata dosa Esau yang pernah menolak janji Allah dilanjutkan oleh keturunannya yang menjadi raja, yaitu Herodes. Dosa cepat menular. Jadi sekalipun raja ini senang mendengarkan Yohanes, namun ia tidak mendengarkannya dengan sikap takut dan hormat, melainkan dengan rasa senang. Bahaya sih, walau ada pijaran sukacita sekilas yang bisa dialami orang munafik ketika mendengar firman namun tidak berdampak. Sungguh mengerikan, karena akhirnya raja yang tidak menghormati firman itu akan dibuang. Orang di dunia ini juga begitu. Mereka yang membenci pelayan Tuhan yang berani menegur perbuatan orang yang sangat jahat, itu biasanya tidak dihormati di masyarakat. Nah teman-teman, hanya dengan menikmati hukumnya, maka semua tindakan kita selaras dengan bijaksana Tuhan sehingga kita bahagia. Silahkan mendalami firman-Nya dengan menjawab pertanyaan di IG BDKA dan membaca lanjutannya dari Markus pasal 6
ayat 30 sampai 33. Sampai jumpa dalam firman ajaib berikutnya. Salam.